bikin fans timnas terharu. Ini pesan singkat Erick Thohir ke timnas Indonesia usai masuk grup neraka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan klaim, Jepang dan Cina frustasi karena satu grup dengan Indonesia. Lolos ke semifinal. Ini lawan timnas Indonesia di Piala AFF U16. Fans timnas Indonesia harus lega. Shin Tae-yong tak ingin latih timnas Korea Selatan. Karena hal ini, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Lolos setelah kalahkan Laos, siapakan lawan Timnas Indonesia di semifinal? Timnas U-Strip 16 Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF U-Strip 16 2024 setelah mengalahkan Laos dengan skor 6-1. Pertandingan ini merupakan laga penentuan juara grup A yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo pada Kamis malam 27 Juni. Pada awal pertandingan Indonesia sempat kebobolan oleh penalti dari Phayal Sipanom pada menit ke-5. Namun tim asuhan Nova Arianto berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 6 gol. Gol-gol tersebut dicetak oleh Zahabi Gholi menit 23, Tristan Raisa Ibrahim menit 29, Josh Holong menit 38 dan 60, Putu Panji menit 45+3, dan Mirza Firjatullah menit 79. Dengan kemenangan ini Indonesia memuncaki grup dengan perolehan 9 poin dari 3 pertandingan dan melaju ke semifinal yang akan dimainkan pada Senin 1 Juli 2024. Belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan timnas U-Strip 16 Indonesia di semifinal. Berdasarkan bagian undian ada 2 kemungkinan lawan yang akan dihadapi, yaitu juara grup C atau tim yang lolos sebagai runner-up terbaik. Semifinal Piala AFF U-Strip 16 2024 akan berlangsung pada 1 Juli, sedangkan final dan perebutan tempat ketiga akan digelar pada 3 Juli. Indonesia merupakan juara bertahan setelah memenangkan turnamen pada 2022. Media Korea klaim Jepang dan Cina frustasi masuk grup neraka bareng timnas Indonesia. Media Korea banyak memberitakan soal grup neraka grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C dihuni tim sepak bola timnas Indonesia, Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Media Korea Naver menyebut grup C sebagai grup kematian sebab dihuni tim langganan Piala Dunia Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Secara khusus Australia dalam kurung peringkat FIFA ke-23, yang peringkat FIFA-nya hanya 1 langkah lebih rendah dari Korea dianggap sebagai lawan tersulit dan ditempatkan satu grup dengan Jepang. Bahkan Arab Saudi juga dan Cina tidak bisa dianggap enteng. Dari sudut pandang Jepang, mereka harus melalui babak penyisihan akhir yang sulit meski mendapat unggulan teratas. Outlet media Jepang Football Zone melaporkan hasil pengundian grup dengan mengatakan Jepang berada di grup kematian bersama dengan Australia dan Arab Saudi. Karena mereka ditempatkan di grup dengan lawan yang paling bisa dihindari yakni Australia dan Arab Saudi, bahkan Jepang pun mau tidak mau menghela nafas. Cina juga benar-benar putus asa. Media Cina Sohu.com mengatakan Cina harus menghadapi jadwal yang sulit di mana mereka akan menghadapi Jepang di pertandingan pertama, Arab Saudi di pertandingan kedua, dan Australia di pertandingan ketiga. Media itu menambahkan ini adalah formasi grup kualifikasi Piala Dunia terburuk dalam sejarah. Fans timnas Indonesia harus lega, Shin Tae-yong kirim sinyal tak tertarik jadi pelatih timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menjawab pertanyaan mengenai ketertarikannya menjadi pelatih baru timnas Korea Selatan.
Saat ini Federasi Sepak Bola Korea Selatan dalam kurung KFA sedang mencari pelatih baru setelah memecat Jurgen Klinsmann pada awal 2024. Pelatih asal Jerman tersebut dipecat karena gagal berprestasi di Piala Asia 2023. Hingga kini KFA masih mengandalkan pelatih sementara untuk menangani tim nasional mereka. Ada rumor yang menyebutkan bahwa Shin Tae-yong menjadi salah satu kandidat pelatih timnas Korea Selatan. Shin Tae-yong pernah melatih timnas Korea Selatan senior pada periode 2017 hingga 2018. Saat itu ia menggantikan Uli Stelike sebagai pelatih sementara dan berhasil membawa Korea Selatan lolos ke Piala Dunia 2018. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube milik Jo Pangma, Shin Tae-yong secara halus membantah rumor tersebut. Ia menyatakan tidak tertarik kembali melatih timnas Korea Selatan saat ini. Pelatih berusia 53 tahun tersebut tidak mau masuk di tengah jalan dan hanya ingin menerima kontrak penuh selama 4 tahun jika kembali melatih timnas Korea Selatan. Pesan Erick Thohir ke timnas Indonesia. Indonesia masuk ke dalam grup berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan optimistis untuk tidak menyerah sebelum berjuang. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia telah selesai digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni. Hasilnya, timnas Indonesia berada dalam satu grup bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bisa dibilang, Indonesia masuk grup berat. 3 tim dalam grup tersebut yaitu Jepang dalam kurung peringkat 17 FIFA, Australia dalam kurung peringkat 23 FIFA, dan Arab Saudi dalam kurung peringkat 56 FIFA sudah pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tantangan berat, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ingin skuad Garuda kalah sebelum berjuang. Erick yang hadir langsung di Kuala Lumpur untuk menyaksikan pengundian meminta timnas Indonesia untuk berjuang maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Pelatih Shin Tae-yong tidak dapat hadir karena sedang menjalani perawatan. Pesan Erick Thohir singkat, padat, dan jelas, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, tulisnya.